Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nujaba wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melalui malam yang kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan siang. Allah kembali mengizinkan kita untuk menyambung hari-hari yang mudah-mudahan diukir dengan prestasi yang membanggakan di saat bertemu dengan Ilahi, di saat ria diizinkan, berbangga-bangga dibolehkan. Ria hari itu boleh, berbangga-bangga hari itu diizinkan, berselebrasi di depan seluruh umat manusia. Di mana itu? Di Batu Basah? Hah? Di padang mahsyar. Hari itu boleh ria? Hari itu boleh ria? Tidak boleh bangga hari itu. Kok lama menungnya? Bilang aja tidak tahu. Nah, kaum muslimin muslimat Allah. Hari itu masing-masing orang dapat. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Apa lagi? Hah? Fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyya. Tahu dibuka nih, lihat catatan saya. Artinya karena hari itu pengumuman juara. Kalau perlombaan hari pengumuman boleh berselebrasi, boleh. Tapi sebelum ada pengumuman tidak boleh. Walaupun ada bocoran tidak boleh disampaikan. Oleh sebab itu ria sekarang tidak boleh. Yang ria jangan ria. Di sini tidak ada untungnya ria, tapi di sana beruntung. Cuman istilah ria itu nggak ada lagi di situ. Saya istilah saya sendiri. Kalau salah bilang salah ya. Sekarang jangan nanti. Nanti jadi ghibah nih. Oleh itu kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa dapat kita manfaatkan menambah pahala. Mudah-mudahan membuat kita di akhirat nanti berucap alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Law kunna, bukan orang yang mengatakan law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi itu orang berkata yang beruntung alhamdulillah
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah kepada surga ini, kepada kebaikan ini. Kalau bukan karena Allah, kita tak dapat hidayah. Kapan itu? Di mana lagi? Di akhirat lagi. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Mau? Kita dengarkan dulu. Ini bilang mau aja nanti. Antum tidak suka saya tanya nampaknya. Pokoknya yang depan-depannya siap ditanya. Biar hilang kantuk saya. Bukan kantuk antum. Ya bilang ngantuk anak. Antum tidak ngantuk kan? Ngantuk juga? Nah, bila hilang kantuk antum juga. Bapak dan ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, selawat dan salam kepada Nabi SAW. Subhanallah. Ada orang yang lebih baik daripada Nabi? Tidak ada. Ada orang yang lebih cinta kepada kita dari Nabi? Enggak ada. Ada yang lebih sayang kepada kita daripada Nabi? Tidak ada. Bahkan Nabi lebih sayang kepada kita dari kita sendiri pada kita sendiri. Ya saya? Nabi SAW lihat orang yang tak dapat hidayah bersedih dia. Awak tidak dapat hidayah pun tak sedih. Bangga pula kadang tak dapat hidayah. Ya tak? Bangga kita tidak dapat hidayah kadang. Untung saya tak ngaji. Kalau ngaji, payah lagi. Meninggalkan sholat tak bisa lagi. Meninggalkan puasa tak bisa lagi. Setelah ngaji kan, saya tengok si Fulan. Dulu main di warung aja kerjanya. Sekarang main masjid aja kerjanya. Rugi kan? Warung banyak duit katanya. Masjid. Hah? Akhirnya semuanya terbatas katanya. Ini di akhirat nanti akan berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau kami dulu mau mendengar, mau berpikir, kami tak masuk neraka yang menyala ini. Jadi banyak orang, ternyata orang yang terlalu banyak pikir untuk menerima hidayah di dunia ini, ternyata tidak berpikir nanti. Dia ngaku di akhirat tidak berpikir. Jelas? Jadi kalau menerima hidayah, jangan banyak pikir. Kalau sudah jelas dan nampak hasilnya, ini jalan Nabi, ini jalan selain Nabi, yang jalan Nabi yang diikuti, masjid semakin ramai, misalnya orang kejahatan semakin berkurang, ya karena akan sama itu, mengaji dengan benar, dengan berkurangnya maksiat dan pelanggaran, itu sejalan. Tapi kalau orang tak mengaji, akan sebanyak banyak pelanggaran. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Maka mereka itu tidak berpikir. Menurut siapa? Mereka sendiri. Dalam ayat dikatakan, andainya kami dulu berpikir dan mau mendengar, kami tidak akan masuk neraka. Mau mendengar tak? Mau mendengar? Berapa lama? Hah? Allahu a'lam. Kita kultum kuliah 7 menit atau kultum kuliah terserah antum? Hah? Ya terserah antum. Hah? Kalau saya lebih siap untuk 7 menit. Antum gimana? Lebih siap juga untuk 7 menit? Enggak. 10 menit cukup? Belum juga? Berapa pun seperlunya? Makanya saya tanya. 2 jam. Masya Allah. Syekh, ada sarapan enggak habis ini? Masing-masing? Hah? Insya Allah. Saya tak akan lama-lama. Sampai antum paham. Kalau sudah banyak yang ngangguk nanti. Sudah banyak yang ngangguk-ngangguk. Dalam anggukannya, berarti tidak paham tuh. Nah, tapi kalau masih begini terus, berarti belum paham tuh. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu, mari kita berselawat kepada Nabi. Ya, sebanyak-banyaknya.
Apa sebab jasanya kepada kita sangat banyak. Tak terhitung, tak terkira. Tidak ada yang bisa itu jasa Nabi SAW. Khususnya siapa yang benar-benar mencintainya, menaatinya, mengikutinya. Seperti orang yang mencintai ketika mendengar suaranya. Suaranya bak suri apa bulu perindu katanya. Suaranya padahal bak bulu pecah, tapi karena cinta bak bulu perindu. Tahu perindu? Ini orang-orang milenial tidak tahu lagi. Kami yang tua-tua aja. Kan tidak tahu kan? Nah itulah tanya sama abang tahu bang ya? Udah tahu dah ya? Nah, kasih tahu dia nanti. Bagi tahu dia tidak tahu lagi. Ini nih yang milenial tidak tahu lagi. Ya. Nah, orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengar sunnah Nabi, dengar hadis Nabi, dengar perkataan Nabi, dengar amalan Nabi, dengar keyakinan Nabi, dengar petunjuk Nabi, dengar akhlak Nabi, seperti seperti mendapatkan durian runtuh. Lebih dari itu, bahagia dia. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu orang berhidayah. Untuk orang yang bahagia. Oleh itu mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Oleh itu banyak-banyak berdoa yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat. Malaikat bersalawat. Masa kita tak mau bersalawat? Allah saja bersalawat kepadanya. Artinya Allah angkat derajatnya. Malaikat saja bersalawat, memberikan penghormatan kepadanya. Tentu kita lebih patut bersalawat. Apa pasal? Allah tak ada baginya keuntungan untuk bersalawat ke Nabi. Malaikat tak ada keuntungannya kan baginya bersalawat ke Nabi. Kalau kita menguntungkan kita. Iya kan? Siapa yang salawat ke Nabi dapat pahala jelaslah. Apa untuk misalnya Allah membalas selawatnya 10 kali. La ilaha illallah. Seolah-olah kita berdoa, Allahumma ufirli, Allahumma arhamni 10 kali, ke 10-10-nya dikabulkan. Yes, ya? Siapa yang bersalawat ke Nabi, mudah-mudahan dapat syafaat Nabi. Di hari yang tidak ada syafaat kecuali yang diizinkan Allah dan diridainya. Dan insya Allah Nabi kita adalah sang pemberi syafaat terbesar. Mau? Jelas kita mau. Kemudian bersalawat kepada Nabi itu, doa kita cepat mustajab. Dikabulkan Allah. Seperti kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Jila'ul Afham fi salati wassalami ala khairil anam. Bahwasanya bersalawat itu adalah membuat doa kita mustajab. Oleh sebab itu setiap berdoa jangan lupa bersalawat. Dah cukup lah gitu ya. Oh belum, judulnya apa? Ada judulnya. Batu Basa mengaji. Batu Basa mengaji judulnya. Dah lah mengaji kita. Ya, sudah di Batu Basa dan sudah mengaji. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kita tutup aja. Masih lanjut lagi Ustaz? Enggak bosan antum? Hah? Enggak penat? Baik, kita lanjutkan. Sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit. Asal masih bersemangat, terus. Kalau sudah, kita berhenti. Kita enggak perlu banyak-banyak. Enggak perlu banyak-banyak. Tapi yang penting, bisa diamalkan dan diikuti. Kalau yang tadi tidak bisa diamalkan. Memuji Allah, enggak bisa juga. Bisa, alhamdulillah. Sering baca alhamdulillah. Antaib. Yang kedua, bersalawat tidak bisa diamalkan.
Hah? Coba baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamid. Alhamdulillah. Ada dua amal tu saya. Kemudian yang pertama lagi sebelum tadi, Assalamualaikum. Sudah bisa diamalkan? Bila jumpa, ucapkan salam. Masya Allah. Banyak kaji kita begini. Sudah cukup lah saya. Tidak usah tambah lagi. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-hidayah. Sungguh nikmat besar. Tidak bisa didapat. Tidak bisa didapat dengan kekerabatan. Tidak bisa diturunkan dari datuk ke cucu. Dari kiai ke gus. Gus namanya. Ini kalau di Jawa, kalau sudah jadi kiai, ayahnya, anaknya otomatis jadi. Masya Allah, tabarakallah. Tidak sabotase kan? Kaum muslimin. Apa nama tadi? Hidayah itu tidak bisa didapat dengan kedekatan. Tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dikuasai dengan kekuasaan, jabatan. Tidak bisa pula dititiskan. Tidak bisa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini diberi, ini tidak, maka kita hanya bisa bersabar. Boleh protes? Tidak. Kok tidak boleh? Berarti Allah tidak bisa diprotes. Tidak demokratis dong. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ada yang tidak bisa minta pertanggungjawabannya. Siapa yang akan menghukuminya? Tapi mereka yang ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia pilihkan. Dan Allah tak pernah zalim kepada kita. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid wa ma ana bidhallamin lil abid. Allah tidak pernah zalim. Terus kenapa tidak diberi semuanya? Supaya kita tidak dikatakan terpaksa menerima hidayah. Kalau dipaksa menerima hidayah kan jabriyah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berikan apa Allah berikan? Allah tunjukkan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Ya, katakan yang hak dari Rabbmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Jadi Allah suruh antum memilih. Apa yang dipilih? Nih, Allah bentangkan. Allah tunjukkan. Allah utus para nabi dan rasul. Diberikannya keterangan. Diturunkannya kitab-kitab dan suhuf-suhuf. Allah berikan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat. Yang mukjizat ini dengan semisalnya kata Nabi, orang mesti beriman. Dia minta. Ketika Nabi Isra Mi'raj, menurut akalnya tidak mungkin. Karena perjalanan ke Baitul Maqdis sebulan. Nabi hanya tidak sampai semalam. Mereka minta bukti. Kalau kau benar, hai Muhammad. Qulu sallallahu alaihi wasallam. Bilang sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bergerak mulutnya. Antum tidak mau disuruh, tidak malu lagi saya. Antum suruh saya ceramah, antum tidak mau saya suruh untuk selawat. Coba selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Saya ingin dapat pahala juga. Ya. Ketika ana suruh antum mau, antum dapat pahala, saya lebih banyak.
Mau lebih banyak, sini duduk, saya di situ. Nah, kalau mau lebih banyak, duduk sini. Ayo, mau? Nah, itu. Dulu guru kami masih di Madinah. Kamu capek di situ ya? Bosen? Mau di sini? Katanya, saya dulu lama di situ katanya. Sehingga bisa duduk di sini. Antum udah berapa lama ngaji? Setahun? Belum lagi, 15 tahun tidak cukup. Saya duduk di situ, di MDA dulu namanya Ibtidaiyah, 6 tahun. Tambah pondok pesantren Darun Nahdhah, Tawalik Bangkinang, 7 tahun. Berapa tuh? 13. Dah. Tambah di Lipia Jakarta, 2 tahun. 15. Tambah di Jamiah Islamiyah, 15 tahun. 30 tahun. Tambah masih sekarang. Kalau ada orang yang mau duduk di sini, saya mau duduk di situ. Ada yang mau duduk di sini? Menyambung ini. Kan saya sudah mulai ini. Kalau udah panas di sini kan tinggal. Ya silakan. Ada yang mau? Saya yang duduk di situ. Ada bapak mau enggak? Anda? Cobalah sebentar aja. Terus iyalah. Terima kasih atas kesempatan ini diberi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah bentangkan hidayah. Allah tunjukkan bukti-bukti. Dimintanya ke Nabi SAW, kalau kau memang pergi, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba tunjukkan berapa tiangnya. Nabi waktu itu ketika ditodong dengan pertanyaan itu, Nabi kan bukan pembohong. Kalau kita mungkin aja gitu kan, gampang aja kita bilang. Karena mereka juga ada apal juga. Iya kan? Tapi Nabi tidak. Nabi pantang berdusta. Belum lagi jadi Rasul, pantang berdusta. Apalagi setelah jadi Rasul. Maka Nabi terus terang terkejut dia. Sebagaimana kita juga terkejut. Dia kecuali orang yang suka berbohong, dia langsung aja. Itu mudah tuh katanya. Dihitungnya, pintunya 2.000 katanya. Tiangnya 5.000. Tapi Allah SWT datangkan teknologi yang sampai hari ini belum bisa dilakukan orang. Antum pakai dulu kan layar hentak kan, HP-nya, layar rontak. Nah, habis itu layar sentuh. Yang sekarang layar hilang kan belum ada. Nabi SAW datang ke depannya, dia bisa melihat Baitul Maqdis seperti berada di depannya. Terus Nabi tunjukkan jelas. Baru itu perangah mereka. Padahal mereka lupa ingat. Kalau Nabi seperti melihat langsung. Ada lagi yang kalian mau? Tetapi orang yang beriman tidak perlu banyak bukti karena Nabi benar. Orang yang kafir atau peragu, sejuta bukti tak berhasil untuk membuat dia percaya. Makanya kalau ada seorang ahli ulama kalam ketika datang kini sabur, kalau yang saya hafalkan ke Baghdad, disambut oleh murid-murid yang ramai. Ya, dielu-elukan. Lalu ada nenek-nenek, nengok orang ramai, nenek-nenek kan suka bertanya kan. Siapa kalian tunggu? Ramai banah. Aku kata, ini hadza imam, alim, kabir. Yusbitu wujud Allah bi alfi dalil. Ini ulama besar yang bisa membuktikan wujud Allah dengan 1000 dalil. Sang nenek bilang, coba lihat, ini fitrah. Lau lam yakun fi qalbihi alfu syakkin lamahtaja ila alfi dalil. Orang yang kalau bukan banyak keraguan pada dalam hatinya, tidak perlu banyak dalil untuk membuktikan wujud Allah. Lihat matahari terbit dari timur ke barat. Tidak pernah nengok matahari? Tidur aja masih siang saya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ketika Namrud ngaku jadi Tuhan, kan ngaku dia jadi Tuhan kan?
Kata Ibrahim, Allah Subhanahu inna Allah apa? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allah mulka iz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Namrud ngaku jadi Tuhan. Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau betul Tuhan bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia bilang saya bisa menghidupkan, matikan. Panggil 2 orang rakyatnya. Satu dibunuh, satu dilepas. Satu dibunuh, satu dilepas. Sebenarnya Ibrahim, ini logika anak ketek kan. Anak-anak. Tapi Ibrahim enggak. Karena dia raja, enggak mungkin. Raja pantang direndahkan. Lalu Ibrahim dengan kecerdasan dan akal yang Allah berikan, apa katanya? Karena berhadapan dengan orang yang menggunakan logika. Apa katanya? Allah terbitkan matahari dari timur. Kalau betul kau Tuhan, terbitkan dari barat. Apa yang terjadi? Fabuhital ladzi kafar, patah lidah Namrud. Tidak ada lagi hujahnya. Mau dia beriman? Mau dia beriman? Tidak. Disitulah letaknya kenapa hidayah itu mahal. Kenapa hidayah itu mahal? Tidak bisa dibeli dengan harta antum. Antum punya duit berapa? Malu antum bilang, tidak mau ngasih tahu. Hah? Sabuilah barang. Tidak ada ambil. Tidak ngitung. Masya Allah. Tidak ada hitung duit. Kamu susah dihitung. Masyaallah kiram dirahmati. Tidak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli pasti Qarun yang dapat hidayah lebih dulu. Di mana-mana harta Qarun menyebar sampai ke Pariaman pun ada. Ada jumpa harta dalam tanah disebut harta Qarun. Tidak ada yang bilang ini harta Bill Gates, ini harta siapa lagi yang kayu-kayu sekarang tuh? Elon Musk. Orang awak dia. Tidak ada yang bilang nih harta Joe Biden. Joe Biden, Presiden Amerika. Kan orang siko kan? Joe. Presiden Amerika. Joe Biden. Kan Joe Biden. Asli namanya Zainal Abidin tuh. Dulu ke Amerika ngali sate. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Tidak ada orang bilang, tapi harta Qarun berada di mana-mana. Tapi dia tak bisa dapat hidayah. Kalau kedekatan nasab, tentu Abu Talib lebih dulu beriman dari Abu Bakar. Abu Talib sedarah dengan Nabi. Sedarah dengan Nabi? Iya. Paman kandungnya. Apa kandung? Kaum muslimin. Kalau tradisi kita kan apa lebih dekat daripada mama kan? Iya tak? Sampai-sampai dibilang anak apa tak boleh dinikahi. Iya tak? Padahal boleh. Yang tak boleh nikahi bila dia sudah jadi wali, baru setelah itu tak boleh dinikahi lagi. Tapi kalau belum pernah jadi wali, halalun tayyib. InsyaAllah. Tapi kalau sudah pernah jadi wali perempuan itu tidak boleh dia nikah. Nah, ini yang kadang-kadang tidak duduk kajinya karena tidak pernah ngaji sambil duduk. Ngaji sambil duduk, ngaji sambil togaknya. Ini kaum muslimin dan muslimat. Kalaulah harta itu didapat, hidayah itu dengan jabatan tertinggi, tentu Fir'aun dapat hidayah. Tapi tidak. Dan juga tidak didapatkan dengan dengan kemiskinan juga tidak. Ma'asyarul kiram. Tapi hidayah itu murni karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Innaka la tahdi
man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Walakin Allah yahdi man yasha. Nah, kalau antum sudah dapat dia, jangan lepas lagi. Karena ini barang berharga. Membuat antum nanti bersyukur dan bergembira. Alhamdulillah yang telah menunjukkan saya dulu ngaji di Batu Basah. Alhamdulillah yang membuat saya sabar duduk mengaji. Alhamdulillah yang membuat hati saya berbunga-bunga bila ada yang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya yang berpaling dari majlis-majlis hidayah besok akan menyesal. Karena orang yang diikuti yang senantiasa membuat orang lari dari hidayah, besok saling berlepas. Istabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Orang-orang yang diikuti besok akan berlepas diri. Kenapa? Yang diikutinya bukan Nabi, tapi adalah hawa dan nafsu sendiri. Nanti menyesal. Jelas kaum muslimin ini. Ya laitani ittakhastu ma'a rasuli sabila. Andainya dulu saya mau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Andainya saya tidak menjadikan si fulan sebagai panutan. Ternyata dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri nanti diperkarakan. Ya sih? Semua yang tidak mengikuti yang diajarkan Nabi besok diperkarakan. Wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. Kitab dibentangkan. Kitab apa? Ayat-ayat cinta. Al-Quran. Bukan. Kitab di sini maksudnya catatan amal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Tak satu pun yang kecil yang besar semuanya tercatat rapi. Dan kita hari itu membaca sangat teliti. Ya, cerdas semua kita hari itu. Teringat semua, tergambar semua. Waji'a bin nabiyyin. Lalu didatangkan para nabi, wasyuhada, orang-orang yang menjadi saksi. Ditanya, Ustaz, antum mengamalkan ini atas dasar apa? Ustaz Dasman yang bilang, tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Muhammad, kamu ajarkan ini? La. Allah Maha tahu bahwa Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi jadi saksi kita. Nabi akan jadi saksi. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hidayah kepada sunnah Nabi alaihissalam hidayah yang mahal. Sebab pamannya sendiri tak bisa mencicipi. Walaupun dia sudah tahu. Tapi kenapa dia diazab? Allah sudah tunjukkan. Maka hidayah itu oleh para ulama itu bagi-bagi. Pertama, hidayatun ammah. Pertama, makna hidayah apa maknanya? Hidayah itu apa maknanya? Petunjuk. Ad-dilalah. Awid-dalalah. Yani hadaituhu bimakna dalaltuhu. Ya, hidayah itu maknanya adalah menunjukkan. Menunjukkan. Hidayah ammah. Semua orang diberikan. Allah berikan mata untuk melihat. Allah berikan akal untuk berpikir. Allah berikan telinga untuk mendengar. Allah berikan hati untuk mengolah dan memahami. Jelas? Ini hidayah ammah. Wa hadainahun najdain. Otomatis setiap orang
Setiap manusia yang waras, yang tidak waras kan tidak dihitung kan? Makanya selama masih waras, hati-hati. Sebab setelah tidak waras, tidak ada lagi. Maka beramallah semasa masih waras. Kalau sudah pikun, tidak ada lagi. Habis. Nah, dia dihitung nanti sesuai dengan apa yang dia amalkan di waktu warasnya. Yang tunggu gila dulu. Na'udzubillah. Ini kadang-kadang sampai gila pula gara-gara. Kan ada orang kalau sudah gila jadi wali. Saya biarlah kalau jadi wali tidak usah sampai gila. Itu sebabnya mungkin kalau Nabi kan dulu dituduh orang berdakwah gila kan. Awak belum lah, alhamdulillah. Mungkin takut orang tuh kalau dibilang gila berarti sudah jadi wali aja. Jadi orang tidak mau menjadikan kita wali nampaknya. Wali negari pun tidak. Nah. Jadi karena takut kalau dibilang gila nanti ustad gila berarti sudah jadi wali. Nah, jadi tidak mau dia. Ada juga untungnya itu. Kalau para nabi dulu dibilang kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dulu para nabi rasul setiap datang dibilang sahir atau majnun, tukang sihir atau orang gila. Alhamdulillah, antum tidak pernah bilang gila, syukur itu. Sebab kalau sudah gila, gara-gara ngaji. Kalau sudah gila gara-gara ngaji, jadi wali. Nah, Allah musta'an. Ini yang pertama, wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepada mereka dua jalan yang mendaki. Jalan kebaikan, antum dengan mudah membedakan. Ya, ada enggak secara fitrah orang yang memuji pencuri? Pencurian, terpuji enggak? Tidak ada, kita tidak tahu wahyu, tidak ada hukum syariat sama sekali. Secara akal, secara fitrah, ada enggak orang yang memuji pencuri? Tidak ada. Biar tahu nanti antum ketika curian mau enggak? Pencuri kalau dicuri barangnya marah apa enggak? Alhamdulillah. Ini Allah berikan alat ini. Tinggal lagi diperkuat dengan syariat. Bahwa mencuri haram. Ya tak? Secara fitrah. Mungkin enggak pencipta itu dua? Enggak mungkin. Ya tak? Enggak mungkin. Sebab kalau seandainya dua, ya, ustadz aja dua di satu tempat, enggak nyaman orang. Ini sama kajinya tapi berperang juga. Udah ngaji sama-sama ngaji nih, ustadz dua di satu tempat. Nah, coba bayangkan. Padahal tinggal apa saja sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini takut tempit gelombang kadang. Takut tempit gelombang. Kalau antum hadir di majelis syekh itu jangan hadir di majelis saya. Ini luar biasa, tidak baik ini. Ini persediaan tidak baik. Apalagi alam ini yang besar ini. Sampai dua Tuhan, ini secara fitrah Allah sebutkan. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Rusak sistem ini. Presiden aja, mungkin dua. Coba lah bikin dua. Rusak enggak negara ini? Rusak. Jangankan presiden dua. Presiden beristri dua aja rusak negara. Allah musta'an. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini secara fitrah. Menipu. Terpuji apa tidak? Ya tidak. Apa buktinya? Sang penipu. Bila ditipu, dia akan teriak. Kamu penipu katanya. Kan udah yang aja penipu. Nah, tidak ada yang suka menipu. Demikian juga berzina. Demikian juga mabuk-mabukan. Tidak ada yang terpuji secara fitrah. Hanya orang-orang yang rusak fitrahnya. Oleh sebab itu Allah sudah berikan hidayah umum. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini hidayah amma. Kemudian ada hidayatul irsyad. Hidayah untuk memberikan irsyad, petunjuk. Diutus para nabi sallallahu alaihi wassalam. Mereka tunjukkan ini jalan yang Allah
ingin kita lalui. Ini jalan yang Allah tidak suka kita lalui. Nah, Allah sudah bentangkan, tapi Allah paksa juga tidak. La ikraha fid din. Lakin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tapi sudah jelas mana hidayah, mana ghiwayah, mana petunjuk, mana kesesatan. Sah? Sekarang bagi kita jelas tidak bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya berada di atas hidayah, betul kan? Bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu berada di jalan kesesatan, betul kan? Iya enggak? Maka siapa yang Allah inginkan hatinya menerima dapat hidayah, Allah lapangkan hatinya mengikut Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi bagi yang tidak, dia lebih cenderung mengikut abu-abu. Ya, yang abu-abu itu dia. Yang jelas dia tinggalkan, yang tak jelas dia ini kan. Kita tinggal mengikuti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Jadi bukan lagi mengikut yang habis waktu saja. Udah bunyi alarmnya. Hah? Subhanallah. Belum? Hah? Belum ya, baik. Tapi tidak berbunyi. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dah jelas depan kita. Ini namanya hidayatul irsyad. Nabi ketika dulu dia tunjukkan berapa banyak bukti diminta oleh mereka untuk menguatkan mukjizat. Ayat Al-Quran turun, mereka bilang kok ke Muhammad turunnya, kenapa enggak yang lebih senior, yang lebih tua? Dulu diutus yang tua, Nabi Nuh kan 950 tahun, enggak tua tuh. Enggak juga mereka mau beriman. Orang kafir banyak alasan. Orang yang tak mau dapat hidayah banyak alasan. Itulah kata nenek tadi. Kalau bukan karena ada 1000 keraguan dalam hatinya, tidak perlu 1000 dalil. Orang yang yakin kadang tak perlu bukti pun. Asal kata Rasulullah SAW, masuk tak masuk akal, dia langsung terima. Beritanya dia yakini. Perintahnya dia ikuti. Apa sebab? In kana qad qala zalika faqad sadaq. Kalau benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan pasti apa hikmahnya? Kenapa dilarangnya? Apa alasannya? Tidak perlu banyak. Inilah manhajnya as-salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, sampai-sampai mereka dicemooh oleh kaum munafikin, bahwa kaum munafikin mencemooh para sahabat dengan orang-orang yang tak punya wawasan, orang-orang yang tak menggunakan akal, orang-orang yang ibarat kerbau diikat hidungnya. Apa kata Muhammad mereka ikuti, apa perintah Muhammad mereka angguki, apa kata Muhammad mereka ta'zim dan hormati. Kaum munafikin tidak senang dengan itu. Sebagaimana hari ini kaum munafikin tidak senang para umat ini dekat dengan para ulama, khususnya yang ulama istiqamah. Tapi kalau masuk boleh, ya. Yang suka mengucapkan Natal itu bagus tuh, toleran. Yang suka masuk gereja itu namanya toleran. Yang suka jaga, yang suka jaga pengajian di gereja bagus. Tapi yang suka membubarkan pengajian di masjid bagus juga. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas ya? Udah jelas? Pada jelas selesai? Ini hidayatul irsyad. Semua orang boleh tahu. Sebagaimana tuh misalnya orang semua tahu nih, tapi tak semua mengikuti. Misal, merokok dapat membunuhmu.
Hah? Semua orang bisa baca enggak? Semua orang paham enggak? Betul? Merokok membunuhmu. Kalau disuruh orang bunuh dirinya, mau enggak dia? Ini pisau bang, dah bunuhlah diri daripada susah hidupnya. Mau dia? Kalau masih waras pikirannya tak akan mau. Jadi pengumuman itu semua tahu bahwa merokok berbahaya, betul kan? Tapi apakah semua orang bisa mengikuti? Ya tidak. Sama, ikut Nabi SAW selamat masuk surga. Tak ikut Nabi belum tentu selamat masuk surga. Orang semua tahu? Tahu. Sering dibaca oleh khatib di khutbah Jumat, sering dalam pengajian disampaikan oleh para ustaz. Tapi apakah semua orang kalau kita tersodorkan kepadanya ini sunnah Nabi, ini perintah Nabi, biasa diikuti? Semua orang bisa? Hah? Semua orang bisa? Enggak. Misalnya kita sebutkan bahwa di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa di antaranya? Hah? Itu nak berjenggot dia. Jenggot katanya, oke lah, tidak masalah. Sunnah Nabi SAW, tidak ada khilafnya. Tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa mengikutinya. Ya, yang punya alasan konkret, misalnya para aparat kan tidak bisa, betul lah. Tapi bagi kita yang kerja di sawah, masa tidak bisa? Nyangkut ansang di sini Ustaz katanya. Bunda, alasan saja. Jadi kamu tahu bahwa mengikuti Nabi bagus, tapi siap belum. Maka masuk ke hidayah Abu Talib. Tahu nggak dia Nabi itu bagus? Tahu nggak Nabi jujur? Tahu nggak dia Nabi itu benar? Tahu. Bahkan dalam syairnya dia sebutkan, saya tidak lupa, ingat datum syairnya. Dia bilang, kalau bukan karena takut dihina oleh kaumku, maka aku yang pertama bersyahadat kepadamu. Takut tidak dihormati lagi oleh orang-orang jahiliyah. Akhirnya meninggal dalam keadaan bal ala millati Abdul Muttalib. Nabi bersedih, sedih karena mati pamannya, lebih bersedih mati dalam keadaan tidak dapat hidayah. Terkenallah tahun itu dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana pamannya wafat dalam keadaan tidak beriman dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha wafat yang senantiasa menjadi tangan kanan radhiyallahu anha. Ma'asyiral kiram, Nabi sedih sampai-sampai Nabi mengadu kepada Rabbnya, lalu Allah mengatakan, menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini hidayah yang ketiga. Hidayah yang keempat adalah hidayah di saat kita dibimbing menuju surga. Itulah yang tadi kita katakan, mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana lihada, dimudahkan ke surga. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Mahal ya Ustaz ya. Antum pernah nengok surga? Cobalah sekali-sekali. Iya. Surga dunia ini adalah alamat kalau antum merasakan manisnya iman. Antum insya Allah akan merasakan manisnya surga. Apa manisnya iman itu? Ada 3 kan? Allah dan Rasul lebih dia cintai. Mencintai dan membenci karena Allah. Kalau dibenci oleh orang yang tidak cinta Allah, bagi tidak masalah. Tapi kalau dibenci oleh orang yang cinta Allah, ini baginya auzubillah. Kemudian yang ketiga, setelah dapat hidayah, tidak mau kembali kepada riwayat kesesatan. Sebab kesesatan itu
otomatis masuk neraka. Hidayah insya Allah masuk surga. Tidak ada jalan lain. Dan itu ada pada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung. Alhamdulillah. Akhirnya ada juga tanda itu datang. Alhamdulillah. Tapi kita belum boleh pulang. Sebentar aja ya. Ya karena antum bilang nak panjang, saya tambah. Jangan sedih dulu. Yang katanya 2 jam tadi. Kan belum 1 jam. Belum 1 jam kan? Ayo, aman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengatakan itu nanti. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan memang hidayah itu ringan, tidak berat. Ringan. Ketika dapat hidayah, hati itu lapang. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah jadikan dadanya lapang. Ya. Ketika datang Nabi, sang pembawa hidayah, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Nabi itu pembawa hidayah. Sebab sebelum datang Nabi tidak tahu orang itu hidayah kan? Nah, Nabi pembawa hidayah. Nah, siapa yang lapang hatinya menerima hidayah Nabi, menerima Islam dari Nabi, ia yang beriman kepadanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu lapang hatinya. Apa bukti lapang hatinya? Semuanya mudah baginya. Infak, berapa sanggup Kar? Semua harta saya. Tidak mungkin orang yang sempit hatinya sebentar-sebentar rimpak ngaji apa pula tuh katanya. Iya dah. Kalau sempat kita ngaji, sebentar-sebentar minta sumbangan untuk ini untuk itu. Orang yang tak lapang hatinya bisa dia beri banyak. Sikit aja tidak mau. Malas yang ngaji. Setiap ngaji ada impak terus katanya. Iya dah. Abu Bakar radhiyallahu anhu tak pernah merasa sempit. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Umar nak coba menandingi, hari ini saya akan menang. Saya bawa setengah harta saya. Ya Syekh, antum kayak Umar aja belum bisa Syekh. Setengah harta. Setengah isi dompet aja. Ayo. Nah, kan tak mau kan? Nah, tak jelas untuk apa Ustaz beli sate nanti katanya. Abu Bakar tidak pernah nanya ke Nabi, untuk apa Rasulullah? Tidak. Yang penting ini dakwah, perlu dana, saya siapkan berapa saja. Semua harta saya. Terus anak dan istrimu, keluargamu, dengan apa kau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kalau antum sudah merasakan indahnya, lapangnya dada, mendanai dakwah, insya Allah termasuklah orang فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya kan, hidayah itu cara memasukkannya banyak kan. Ada orang dengan jalan antum senyum terus kepadanya, oh ya alhamdulillah, ternyata Ustaz Dasman tuh suka senyum. Orang bilang dia kayak setan kan, enggak ya rupanya. Setan mana ada senyum. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, antum ada orang yang suka ditraktir sekali saja tertarik hatinya, ya sah. Berapa banyak kebaikan sekali saja membuat hati terpaut. Kadang kerlingan sekali aja membuat jatuh cinta tak terlupa karena pandangan. Coba bayangkan pandangan pertama. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
orang yang Allah inginkan bagi hidayah disiksa sampai mati, dia tidak berubah. Tapi berdoa jangan sampai kena siksa pula kita, ya. Saya bukan mengatakan harus semua yang dapat hidayah kena siksa, tidak. Bahwa semua yang dapat hidayah itu terasing, tidak. Tapi andainya itu yang dituntut, mereka lapang hatinya. Pernah Abu Bakar mengeluh? Yang justru yang paling sering mengeluh Abu Jahal, susah tidurnya. Besok apalagi yang turun nih katanya. Yang paling susah tidur Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa sebab? Setiap turun ayat jangan-jangan membongkar rahasia kita. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, setiap ada pengumuman ada ayat turun, atau mereka nguping jangan-jangan yang membongkar rahasia kita. Tapi kalau kaum muslimin, pernah dia risau turun ayat? Pernah risau? Enggak. Bahagia. Makanya orang yang dapat hidayah dengar Al-Quran, wajilat qulubuhum, dengar hadis Nabi, meningkat imannya. Tapi orang yang tidak dapat hidayah dengar kata sunnahnya, manyang dia. Sunnah kata. La ilaha illallah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Orang yang ingin Allah sesatkan, maka Allah jadikan dadanya sesak, napasnya terengah-engah. Asal nengok ngaji, sesak napasnya. Asal nengok ngaji, sesak napasnya. Akhirnya dia jantungan sendiri. Orang yang ngaji tambah tenang, walaupun dirongrong, kadang diintimidasi, karena memang itulah sifat dakwah Nabi SAW. Saya nak coba-coba mencari seorang Nabi yang tak ditentang, tak ada. Ada Nabi yang tak ditentang dakwanya? Tak ada. Tak ada. Tetapi yang paling nyaman adalah Nabi. Yang paling nyaman adalah Nabi. Berat ujiannya, berat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang syahid di antara mereka syahid dengan penuh ketenangan. Lihat Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu, ketika perang Badar tidak bisa ikut di perang Uhud, saya akan buktikan kepada Allah SWT bahwa saya mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah, orang serba ketakutan, dia merangsek menyerang musuh. Akhirnya syahid dengan lebih dari 80 liang tombak, pedang dan sebagainya. Tapi subhanallah, inni la ajidu rihal jannati min duni Uhud. Saya membaun bau surga dekat Uhud. Radhiyallahu anhu. Syekh, antum takut dengarnya? Syekh, takut dengarnya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi tidak ada orang bikin masjid sendiri lillah. Ini hidayah. Orang pergi menuntut ilmu berjarak ratusan kilometer. Ini hidayah. Berjalan dari Madinah ke Syam sebulan, dari Madinah ke Mesir lebih sebulan, untuk mendengarkan satu hadis. La ilaha illallah, satu hadis. Karena baginya satu hadis itu lebih berharga daripada perdagangan 100 ekor onta dengan beban-beban dagangannya. Nah, tidak sempat, tidak istirahat dulu bang, selfie dulu di Sungai Nil ini. Tidak, saya datang bukan untuk selfie, saya datang bukan untuk istirahat, saya datang untuk dapatkan hadis ini. Langsung pulang. Kalau awak pergi penelitian, misalnya kalau saya di Pekanbaru penelitian ke Padang misalnya, sehari jalan-jalan di Pantai Padang, ya kan? Sehari cari oleh-oleh bawa pulang, setengah hari penelitian. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimatikan, namanya hasil mereka dengan hasil kita beda. Hasil mereka dengan hasil kita beda. Pergi
rihlah menuntut ilmu yang dibawa ilmu. Kalau kita pergi rihlah cari ilmu dibawa oleh-oleh lebih banyak daripada ilmu. Balik misalnya pergi belajar ke Madinah misalnya, oleh-oleh kurma lebih banyak daripada ilmunya. Berarti tidak belajar. Pergi ke Mesir misalnya, lebih banyak cerita tentang Sungai Nil daripada tentang kitab-kitab Quran dan tafsir atau hadis-hadis Nabi alaihissalam. Berarti tidak belajar. Dulu mereka datang untuk satu hadis, berjalan dari Madinah ke Mesir, dapat pulang langsung. Dia istirahat dulu. Tidak, saya datang bukan istirahat, tapi saya datang untuk ilmu ini. Kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Lanjut lagi. Jadi orang yang dapat hidayah itu lapang hatinya, sehingga tidak pernah risau. Ada orang, ma'asyarul kiram, traumatik sekali ketika beramal, selalu was-was, jangan-jangan disalahkan, jangan-jangan dibahas. Ya akhi, orang yang mencari hidayah tidak pernah takut disalahkan. Salahkan aja, tapi dengan dalil, dan siap untuk berubah kan? Siap untuk berubah. Kenapa? Karena Nabi baginya di atas siapapun manusia, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Kalau Allah dan Rasul yang suruh ke berubah, masa tidak mau? Bayangkan saja, saya biasa misalnya melakukan suatu amaliyah yang saya terima dari guru-guru saya. Kira-kira guru saya banyak tidak ya? Ustaz, guru saya banyak tidak kira-kira? Berapa tahun saya belajar tadi? Sampai sekarang masih belajar. Antum ini termasuk guru saya juga. Ramai enggak? Di SD, di pondok, jelas saya banyak terima ini dan itu. Lalu ini kita bayangkan ini, setelah saya belajar dengan guru yang ramai ini, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah paham dah. Karena nanti saya baca selawat tertentu, micing sedikit, datang Nabi. Itu bukan itu maksud saya. Ini karena asal micing-micing dikit, antum udah mulai percaya tuh. Nabi tidak pakai micing-micing begitu, dia enggak. Nabi tidak pakai micing-micing. Ketika mukjizat datang, tidak pakai micing-micing kayak gitu dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, membayangkan ini. Setelah saya lakukan sesuatu, lalu bertemu dengan Nabi. Dan tentu saya belajar dengannya, karena guru saya tentu dia belajarnya ke Nabi juga, ya kan? Atau melalui orang yang belajar ke Nabi dan seterusnya. Lalu saya beramal, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya saya sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, iya kan, dasman, panggil man itu ya, man. Kamu sholat, tapi coba diulang lagi. Saya ulang lagi, disuruh lagi, ulang lagi, diulang lagi. Kok disuruh ulang terus? Kata Nabi, anta lam tusalli, kamu belum salat. Artinya belum sah salatnya. Menurut antum, gimana sikap saya? Apakah saya akan mengatakan, Rasulullah tahu enggak Rasulullah, sudah 10.000 guru saya ini, katanya, gitu ya? Mungkin saya dengan alasan guru saya orang hebat di Muara Jalai, di Bangkinang, di Air Tiris, di Jakarta, di Madinah, orang-orang hebat guru saya, Rasulullah nggak tahu, ayo saya bawa. Mungkin tidak saya berkata begitu? Mungkin tidak saya berkata begitu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Makanya ketika ada seorang Arabi yang salat, disuruh ulang sama Nabi terus salatnya, salli fa innaka lam tusalli, 3 kali diulangnya, mau dia. Setelah itu, ya Rasulullah, la utqinu ghairaha, saya tidak bisa sholat lebih baik dari itu, fa'allimni, ajarkan saya. Lalu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu berubah cara sholatnya. Jelas? Jadi apapun masalah amal kita hari ini, lalu kita bertemu dengan hadis Nabi, bertemu dengan hadis Nabi sama dengan bertemu Nabi waktu hidup.
Artinya taat kepada Nabi berlangsung selama kita masih hidup, walaupun Nabi sudah mati. Jelas Ustaz? Ternyata setelah saya belajar melalui hadis Nabi, oh ada sesuatu yang harus diluruskan. Maka kita katakan sami'na wa ta'na. Sebab nanti akan ditanya, bukan apakah kamu bertemu Nabi atau tidak, tapi yang ditanya adalah sampai kepadamu atau tidak. Ya tak? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang yang Allah inginkan dia dapat hidayah, lapang hatinya menerima apapun ajaran Allah dan Rasul. Tapi yang tidak, sesak napasnya. Belum lagi mendengar sudah antipati. Berapa banyak saya mengalami sendiri. Ya, di antara kaum muslimin dan muslimat jemaah. Dia ngaku sendiri datang sangat banyak. Ada yang datang sambil menangis, menyesal gitu. Ustadz, saya termasuk dulu provokator ulung lawan Ustadz, kata. Nggak usah ngaku Pak, saya sudah maafkan semuanya. Siapapun yang diprovokator, siapapun yang menghasut, menghina dan mencaci, saya dari sekarang saya umumkan saya sudah maafkan, insya Allah. Dan semoga kalau tuan-tuan tersinggung oleh saya, maafkan juga lah. Jangan tolong minta maaf, saya pemaaf masa tidak dimaafkan. Nah. Mana tahu ada yang tersinggung kan? Saya mohon maaf dari sekarang. Kalau tidak bisa dimaafkan, bisa dimaafkan ya? Ada yang tersinggung tadi? Tidak, alhamdulillah. Mana tahu tersinggung pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi saya jadi bilang pula, kenapa? Saya bilang apa tadi? Ternyata antum ikut bilang juga semua. Hah? Apa saya bilang terakhir? Hah? Ya, jadi minta maaf. Apa sebab? Karena saya sudah anti sebelum mendengar Ustaz. Dia setiap Ustaz ngaji, saya langsung pergi. Ya, hidayah itu proses Pak, saya bilang. Hidayah itu proses. Terus gimana? Bapak tahu akhirnya? Akhirnya saya penasaran juga Ustaz. Semakin saya keluar, semakin banyak pula orang yang ikut katanya. Saya lihat dari mana-mana orang ngaji. Terus gimana? Saya mulai curi-curi dengar. Curi dengar. Dengarnya di kajian di video. Tidak ada keras kajinya. Habis itu mulai dia duduk jauh-jauh. Duduk jauh-jauh. Ada juga masalah. Akhirnya masuklah itu hidayah. Ternyata selama ini hanya fitnah. Kalau begitu alhamdulillah Pak. Tapi ingat, saya tidak sama dengan Nabi sekarang. Saya hanya seorang pengikut yang berusaha mendekati ajaran Nabi SAW. Pokoknya jangan sampai Bapak menganggap saya seperti Nabi alaihissalatu. Pasti ada lisan saya yang meleset. Tapi itu jangan itu yang dicatat. Alhamdulillah, dulu jadi provokator, sekarang menjadi distributor. Ini saudara kajian. Jadi biasa, proses. Antum tak perlu sedih kalau ada orang yang antum sampaikan ini nasihat, lalu dia marah. Saya sering dimarahin orang gara-gara menasihati. Ya, bahkan tidak marah, saya dikena marah. Kenapa tidak marah itu? Ayo bayangkan. Benar. Semua marah, saya tidak ikut marah. Gara-gara saya tidak marah, saya dimarahin. Kenapa nih? Biasa. Nah, ada orang yang menurut saya sholatnya bermasalah berdasarkan ilmu, ya saya sapa dengan baik. Assalamualaikum, gimana kabar mas? Keadaan semua sudah itu. Boleh tidak saya menyampaikan sesuatu? Oh ya, silakan. Ya. Mohon maaf kalau saya tidak salah lihat tadi, misalnya kan, kayaknya rukuk bapak tidak sempurna tadi. Ada yang kadang-kadang pakai kaos oblong, pakai celana jin dibawa sholatnya. Ya, tas ada, sebab celana orang dibawa. Celana jin kan, kaosnya pendek, jinnya sempit. Ketika sujud, yang di atas naik, yang di bawah turun, terbuka aurat, iya kan? Awak coba pula untuk menyampaikan. Ya berbahasa basi dulu, Anda bilang,
Enggak saya sholatkan, enggak, bukan gitu. Salam dulu, assalamualaikum, disalami, berbahasa basi dulu. Boleh enggak saya menyampaikan? Oh iya, silakan. Jadi kalau enggak salah, saya lihat begini-begini. Kamu kok kepo sekali katanya. Ini urusan saya, kenapa mau apa katanya? Ya bukan urusan bapak, memang. Cuman saya minta izinkan, saya bilang. Kalau bapak tak izinkan, enggak apa-apa. Marah dia, Pak. Iya, marah dia. Kok ikut-ikutan nilai orang itu? Karena itu bahasanya. Kamu jangan nilai kerja orang, amal kamu aja sendiri yang kerjakan. Awak ustaz terpaksa lah nanya. Ustaz kan punya kewajiban. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allah yaumil qiyamati bilijami minar. Siapapun yang Allah berikan pada kepadanya ilmu lalu dia sembunyikan, Allah kekang mulutnya dengan api neraka di akhirat. Oleh sebab itu, maka jangan tengokkan pelanggaran di depan ustaz. Sebab kalau di depan ustaz terjadi pelanggaran misalnya, ya karena ada sesuatu yang tak bisa dilambatkan keterangannya. Ada sesuatu yang masih bisa dilambatkan. Ya kan? Jelas ya? Hah? Ada yang tak boleh dilambatkan. Dia sholat sekarang nih. Ternyata dia melakukan sesuatu yang membuat sholatnya batal. Boleh dilambatkan? Boleh dilambatkan? Enggak. Apalagi dia entah ketemu lagi dengan kita atau tidak. Kita sholat di masjid perjalanan. Misalnya dari sini, misalnya di Lubuk Bangku misalnya kan. Ada lagi tempat singgah yang lain? Lembah Anai misalnya. Tempat singgah. Di mana Lembah Anai? Ya di Lembah Anai memang. Ya. Kita lihat orang sholat di musholla atau bukan sepanjang perjalanan ini, kita lihat kita kali itu aja bertemu, ya mau tidak mau ya berat memang, ya kau takkan sanggup biar aku saja, ya tidak semua orang bisa itu, cuekin aja lah, kan urusan dia, kenapa tidak belajar? Ada kan begitu kan, kebanyakan kita seperti itu. Masa kepo sekali atau keponya ngurus urusan orang, ya urus amalmu sendiri, risikonya kena marah terus. Pada umumnya orang tidak suka diingatkan. Pada umumnya, apalagi kalau sudah ustad pula. Ya sudah ustad. Kalau sudah ustad, memang payah. Nah, payah. Makanya saya kadang-kadang dengan ustad ini, kalau dengan bahasa ceramah tidak masuk, bahasa tindakan aja. Bahasa tindakan. Kita sedang makan rame-rame sama ustad, azan orang. Setelah makan dia tidak peduli, kita pergi sholat sendiri. Kalau udah sering dia akan apa juga, iya tak? Minta izin aja, saya mau pergi sholat dulu. Akhirnya terbawa juga dia. Tapi kalau bilang, Ustaz, tidak sholat kita, kan cuma sunat katanya. Berdebat lagi. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, mazhab ini, akhirnya berdebat. Habis waktu sholat, tidak jadi ke jemaah sholatnya. Jadi kalau dia kan punya jawaban, bukan tidak berilmu dia. Dia ada ilmunya. Ya tak? Nah, cuman kadang-kadang penerapannya tadi kurang. Apa sebab? Karena belum selapang hati para sahabat menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sebab dan tanda-tanda orang dapat hidayah. Cuman waktu antum yang tersisa ada lagi nampak. Ya, saya sebutkan secara cepat saja. Bahwa hidayah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syarat mendapatkannya mesti beriman. Mesti beriman. Orang beriman tak akan dapat hidayah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tak ada keraguan padanya, jadi hidayah bagi siapa? Orang yang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman pada yang gaib. Oleh sebab itu, yang baca Quran tak beriman dulu, hidayah Al-Quran tidak masuk. Sampai antum beriman pada Al-Quran. Itulah ada sebabnya diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundub, dia katakan, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamul Quran. Kami dulu belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Makanya kenapa banyak orang qari, banyak orang rajin baca Quran, rajin khatam Quran, tapi tak menjalankan hukum yang ada dalam Al-Quran.
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman hendaklah menundukkan pandangannya. Ini guru seni nih mengajar anak gadis seni baca Al-Quran. Dilihat nggak sama dia? Ditundukkan pandangannya? Ditundukkan pandangannya? Ayat ini baca, katakan kepada orang-orang beriman hendaklah menundukkan sebagian pandangannya. Ya kalau sudah jadi guru tentu ditatapnya sampai mulut geraknya pun, lisannya, lidahnya ditengok tuh. Apa sebab? Apa sebab? Tidak menjalankan tadi. Belum meyakini. Yang diyakini pikirannya, bukan hidayah Al-Quranul Karim. Ma'asyul kiram. Jelas ya? Beriman. Yang kedua, mesti taat. Orang yang tak taat tak dapat hidayah. Tapi maksud sih hidayah taufik. Kalau tidak taat, tidak biasa taat pada Allah dan Rasul, tahu memang, dibaca memang. Oh itu saya lebih duluan, belum lahir nenekmu saya sudah hafal hadis itu. Belum lahir nenekmu saya sudah hafal hadisnya. Cuman amalannya mana? Tidak ada ketaatan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, nah itu, wa may yuti'illaha yahdi qalbah, Allah beri hidayah hatinya. Jadi yang taat Allah beri hidayah. Kemudian yang ketiga, harus bersungguh-sungguh mencari hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan hidayah kepada jalan-jalan yang menuju kami. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Kemudian hidayah didapat karena dia pemberian mesti diminta. Itulah rahasianya disebutkan oleh para ulama, surah Al-Fatihah jadi rukun sholat supaya kita selalu berada di jalan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima, empat, ada lima saja. Subhanallah, ulang kembali. Pertama, beriman. Kedua, taat. Ketiga, yang keempat, takwa tadi termasuk di dalamnya, atau disatukan iman dengan takwa. Keempat mesti diminta, dijemput, dicari. Man salat ka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian mencintai Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian mengikuti para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka dapat hidayah. Kalau belum lagi mengikuti sahabat Nabi SAW, berarti kita mungkin masih ragu-ragu mendapatkan hidayah. Karena generasi yang tidak satu pun anggota generasi itu yang terlibat aliran sesat hanya generasi sahabat. Generasi tabi'in ada yang terlibat aliran sesat. Ada yang masuk Syiah, Tasyayyu', ada yang masuk Murji'ah, Irja', ada yang terlibat Qadariyah dengan, tapi di generasi sahabat tak ada Syiah, tidak ada Murji'ah, tidak ada Qadariyah, tidak ada Mutakallimin, tidak ada Asy'ariyah, tidak ada Maturidiyah, tidak ada ini dan itu, semua tidak ada. Semua mereka ala sunnah,
Makanya Nabi ketika menyebutkan akan ada setiap zaman sampai hari kiamat satu golongan yang berdiri atas kebenaran, ya, salah satu dari 73 golongan itu, ditanya ke Nabi, siapa orangnya? Nabi tidak menyebut ormas, Nabi tidak menyebut partai politik, Nabi tidak menyebut negeri, tapi Nabi menyebut generasi. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang beragamanya seperti saya dan sahabatku hari ini beragama. Jelas? Tidak disebutkan yang setelah sahabat. Walaupun mereka generasi terbaik, tetapi tak sempurna seperti sempurnanya generasi sahabat. Makanya generasi sahabat tidak ada yang terlibat aliran sesat. Generasi setelahnya ada yang terlibat. Tidak selamat semuanya. Oleh sebab itu, berimanlah seperti berimannya para sahabat, beramallah seperti beramalnya para sahabat. Jelas? Nah, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan nikmat hidayah ini pada kita, lapang hati kita menerima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita sentiasa mendoakan saudara-saudara muslim kita, bahkan yang belum masuk Islam sekalipun, mudah-mudahan suatu hari hidayah itu menyapa, ya, karena kita merasakan nikmatnya. Dulu sholat itu luar biasa beratnya, ya kan, sampai kena kate-kate sama mak tiap pagi kan, asal pagi tuh mak dah ngatur-ngatur tuh kan, macam-macam kata mak kita. Alhamdulillah sekarang dah, mak kita dah bahagia nengok anaknya sebelum subuh. Woi, dah bunyi gemericik air di kamar mandi. Ngapain anak saya? Dah siap-siap ke masjid. Dulu dah tinggi matahari begini masih berolong, kain sarung masih di ini, belum sholat lagi. Takut orang tua kita tengoknya. Alhamdulillah. Ya sih. Dulu anak saya disuruh payah betul, tapi alhamdulillah setelah ngaji di Batu Basah di masjid siapa nama? Nurul Huda, subhanallah, alun belum lagi disuruh dah dia kerjakan. Dulu suruh nyapu aja masih kecil payah, sekarang dah jadi ayah-ayah pun pulang ambil sapu dia, ya. Dulu ya jangankan bantu istri masak, jemur kain aja tidak mau. Sekarang masya Allah istrinya kayak bidadari dibuatnya, ya. Dulu sering marah-marah kalau pulang, sekarang masya Allah selalu ucapan cinta setelah mengaji. Tapi kalau terbalik, sejak ngaji masuk neraka, ya ada buatnya. Nah itu saya tidak ikut tuh. Maka buktikan bahwa kita setelah mengaji tambah tinggi akhlak dan budi, bukan setelah mengaji tambah banyak lawan. Senyum tidak mau, salam tidak jawab. Dari mana ini kaum muslimin? Asal tidak berjanggut, tidak salam. Dari mana dapat antum itu? Ini salah kaji itu. Hajar itu baru dilakukan bila berguna. Kalau tidak berguna jangan dilakukan. Tahzir itu dilakukan bila berguna, tak berguna jangan dilakukan. Ini tidak, tahzir dulu yang dipelajari pertama kali. Akhirnya ustadznya pun di tahzir. Nah, dah kena dah semantu. Itu Ustaz Dasman ada sebuah itu katanya. Kaum muslimin dan muslimat dah rahmati Allah. Coba lihat Nabi berapa kali mentahzir sahabat, maksudnya menhajar sahabat. Coba baca sejarahnya. Berapa kali? Menghajar. Tidak tahu menghajarnya? Yaitu tidak berbicara kepada sahabat. Sekali kan? Sekali aja. Karena dia tahu orang ini kokoh. Ini orang belum ngaji sudah dihajar. Mana orang kasih mati dengan kaji? Kemarin masih suka senyum masuk pasar kan? Assalamualaikum katanya. Sekarang setelah ngaji, jangankan salam, nengok aja tidak mau lagi. Dulu kalau makan ngajak, Pak makan Pak, makan dah, makan dan sebagainya kan. Setelah ngaji, jangankan nawarin. Allah, sisa nasi pun untuk kucing orang tuh tidak mau dia kasih. Nah, ini kan salah kaji tuan-tuan. Ini masalah kita. Setelah ngaji berubah jadi buruk semuanya.
Ya Ustaz, harusnya setelah ngaji semakin lebar senyum antum. Masa duduk dengan saudara yang muslim melakukan kesalahan itu tidak mampu untuk berdakwah. Nabi duduk dengan kaum musyrikin untuk berdakwah. Kalau sempat Nabi hidup kena jarah juga sama kita. Allah musta'an. Jelas Ustaz? Nanti dipoto. Duduk sama Abu. Duduk sama Abu. Duduk sama Abu. Iya Abu kan banyak Abu itu tuh. Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Oh Nabi duduk badu lutut dengannya. Berarti Nabi berubah manhajnya. Allah musta'an. Ini fitnah zaman kini itu begitu. Duduk itu tidak sama. Ya, memang ulama mengatakan jangan duduk dengan alil hawa. Betul. Kalau duduk antum belajar ke dia, kalau duduk antum mendengar titahnya. Tapi kalau duduk berdakwah kepadanya, makanya duduk ustaz dengan duduk jemaah tidak sama dah. Pahamnya? Ustaz, nongol berapa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, si marah nanti sama saya namanya. Nah, jadi kaum muslimin, jadi harus diketahui keadaan dan kondisi. Tidak sama semuanya. Dan dipukul rata. Jadi maksud ulama mengatakan, kana Abdullah al-Mubarak nahana an mujalasati ahli al-ahwa'i wal bidah. Kami dilarang oleh Abdullah Mubarak untuk duduk dengan ahli al-ahwa' wal bidah. Maksudnya untuk hajar yang bermanfaat. Tapi ketika di saat dakwah sunnah tidak dominan, antum menghajar orang, antum dihajar betulan nanti. Ya betulan. Akhirnya jadi beban dakwah. Itu kalau udah ngaji batu basah, tidak ada senyum lagi itunya. Kerut terus, kening mengkerut terus, muka masam terus. Ya, ayah amak dilawannya. Ini kesalahan besar kita dalam medan dakwah. Karena apa? Terjemahnya terlalu harfiah kadang. Fatwa ulama itu, fatwa itu tidak dinukil. Fatwa itu disesuaikan dengan kondisi dan zamannya. Di zaman itu tahu enggak yang mengatakan itu di Maru itu enggak banyak ahli bid'ah. Yang banyak adalah ahli as-sunnah. Makanya bisa punya power. Sekarang mana yang banyak 72? Makanya baca buku betul bagus, cuman penerapan harus dipahami. Li'annal fatwa la tunqal. Fatwa di sini tidak sama dengan fatwa di sana. Jelas? Ustaznya, akhirnya ustaz pun nanti kena hajar juga. Ustaz pun kena kudeta oleh jemaah. Apa sebab? Saya lihat kemarin minum es tebak di kedai si Pulan. Oh Pulan tu ahli. Subhanallah. Duduk nanti belanja di kedai Cina pula kita jadinya. Jadi itu yang tak kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Dan sayangnya ini bukan hanya di kelas-kelas jemaah, tapi sampai juga ke kelas ustaz. Allah musta'an. Hidayah itu mahal ya. Maka pertahankan, jangan sampai disia-siakan. Sekali kau dapat, tak akan kau lepas lagi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Jelas sekali tidak ada yang bertanya. Kan sudah jelas, dah terang. Ya, mentari terang, keterangan pun dah terang. Oleh sebab itu tidak boleh tanya lagi. Ya Ustaz, kan tidak ada pertanyaan kan? Hah? Ada pertanyaan? Tidak kan? Jelas sekali, nampak dari wajah antum tu paham betul. Jazakallah khairan, subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi pada pengurus secara khusus ya atas kesempatan yang diberi. Mudah-mudahan pahala kami semuanya diberikan lengkap untuk pengurus di sini. Karena apa? Mandalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Saya secara pribadi saya ucapkan apresiasi dan terima kasih. Mudah-mudahan senanglah selalu mengaji. Memang ibarat apa makanan, tak semuanya langsung kita sukai. Tapi setelah dicicipi, oh ternyata enak luar biasa. Saya dulu tidak suka kambing karena tidak diajar sama ibu saya. Tapi setelah saya makan, akhirnya saya jamak takhir. Tahu jamak takhir?
ya porsinya diperbanyak. Karena ketinggalan 23 tahun tidak makan. Dulu ketika orang mati kambing di kampung kasih anak yatim, anak yatim kan tidak pernah dimakan. Apa sebab? Tidak ajan di kambing, tidak doyan kambing. Setelah dicicipi ternyata enak sekali, kata orang Jawa, kata enak sekali. Akhirnya saya jamak takhir. Nah, tapi kalau tidak ketemu tidak dicari. Bila ketemu pantang lari. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Demikian juga hidayah itu Ustaz ya, dicari terus, ngaji terus. Berat. Memang tidak mudah masuknya, memang. Saya akui itu. Saya lihat teman-teman juga, ya, prosesnya lama. Tapi akhirnya setelah dirasakan luar biasa. Kan sahabat kan tidak semua sekaligus langsung masuk Islam kan? Tidak semua langsung ikut Nabi SAW. Berat karena kondisi masyarakat tidak mengizinkan, ya, dikucilkan, diintimidasi dan sebagainya. Tapi setelah masuk, ternyata surga rupanya. Kajian seperti ini surga. Ya saya, banyak orang setelah suami istri setelah mengaji, kenapa kita tidak seperti ini dari dulu sayangnya katanya. Kenapa tidak ada seperti ini? Tambah indah harmonis rumah tangganya. Ya, tambah barakah anak-anaknya. Iya Ustaz ya, nyaman. Oleh sebab itu sekali lagi saya pesankan, setelah ngaji ini semakin tinggi akhlak dan budi kita. Wallahu musta'an. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Ikuti dan hadirilah Safari Dakwah Sumatera Barat Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala 29 Zulhijjah 1443 Hijriah sampai dengan 2 Muharram 1444 Hijriah atau 29 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022. Dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jumat 29 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 29 Juli 2022, Masjid Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping, Pasaman. Ba'da maghrib sampai dengan selesai, ibarat menggenggam bara api. Sabtu 30 Zulhijjah 1443 Hijriah atau 30 Juli 2022, Masjid Al-Ikhlas, Panapa, Lubuk Sikaping, Pasaman. Ba'da subuh sampai dengan selesai, kedudukan sunnah dalam Islam. Ba'da zuhur sampai dengan selesai, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori, Pasaman Barat. Biarlah demi cinta. Ba'da maghrib sampai dengan selesai, Masjid Jabal Rahmah, Pasaman Barat. Nikmat surga dan siksa neraka. Ahad 1 Muharram 1444 Hijriah atau 31 Juli 2022, Ba'da subuh sampai dengan selesai, Masjid Raya Nurul Huda, Batu Basa, Kabupaten Padang Pariaman. Nikmat di atas hidayah. Jam 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, Masjid Al-Ikhlas, Koto Mandake, Kota Pariaman. Keagungan ilmu hadis dalam Islam. Ba'da maghrib sampai dengan selesai, Masjid Nurul Hidayah, Jalan Indarung, Rimbo Datar, Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan Senin 2 Muharram 1444 Hijriah atau 1 Agustus 2022, Ba'da subuh sampai dengan selesai, keistimewaan sholat subuh berjamaah, Masjid Nurul Hidayah, Jalan Indarung, Rimbo Datar, Kelurahan Bandar Buat, Kota Padang.
Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Abiyati TV, Pasaman Mengaji, Saudi TV, KM TV, Manhaj Salaf TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Payakumbuh Mengaji, Bangkinang Mengaji, Kampar Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum. Untuk kaum muslimin yang hadir, mari simak sepenuh hati.